Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya yang saya hormati Bunda Nikmatus Sholihah selaku dosen pembimbing studi hukum Islam. Saya dan kelompok saya di sini akan mempresentasikan tentang pemikiran hukum Islam menurut Imam Hambali. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya, yakni yang pertama saya sendiri Muhammad Fauzan Maulana, yang kedua Mbak Rehatul Jannah, yang ketiga Muhammad Nuril Hidayah. Untuk pembahasan kali ini kami akan membahas yang pertama biografi Imam Ahmad bin Hambal, yang kedua pemikiran hukum Islam Imam Ahmad bin Hambal, yang ketiga implementasi pemikiran hukum Islam Imam Ahmad bin Hambal. Biografi Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad al-Mawarzi al-Baghdad, atau dikenal sebagai Imam Hambali. Beliau lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 Hijriah atau 27 November 780 Masehi. Dalam keluarga sederhana, beliau adalah seseorang mujtahid besar, ahli fikih dan hadis, pendiri mazhab Hambali, yaitu mazhab keempat dalam hasanah pemikiran fikih dan Islam Sunni. Beliau menekuni di bidang ilmu agama, khususnya ilmu hadis dan fikih. Di samping itu, beliau juga menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu bahasa. Beliau meninggal pada hari Jumat 241 Hijriah. Beliau meninggal di Baghdad dan dikebumikan di Marwas. Bahkan di saat meninggalnya, beliau kurang lebih 20.000 orang dari kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi masuk agama Islam. Yang nomor 3 ialah beberapa komentar ulama. Berikut adalah beberapa komentar ulama yang menggambarkan keutamian sosok Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama ialah Abu Zur'ah. Beliau menyatakan bahwa Imam Ahmad adalah seorang yang hafal sudah sejuta hadis, sehingga para ulama memasukkan ke dalam daftar Amirul Mukminin fi al-Hadis. Yang kedua ialah Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa Imam Ahmad adalah seseorang yang lebih afdol, lebih alim, lebih warok, dan lebih takwa. Yang ketiga ialah Ibnu Hibban. Beliau menyatakan bahwa beliau adalah ahli fikih, penghafal hadis yang meyakinkan, menjauhi perbuatan haram, menjaga ibadahnya sehingga Allah melindunginya dari bid'ah. Yang keempat ialah Hajjaj ibnu Asy-Sya'ir. Beliau menyatakan, kedua mataku tidak pernah melihat ruh yang ada di suatu jasad yang lebih utama. Yang kelima, Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Beliau menyatakan tidak ada di zaman Ahmad bin Hambal orang yang seumpamanya. Berikut adalah pemikiran hukum Islam Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal banyak belajar di berbagai guru. Imam Ahmad belajar kepada Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad al-Misri. Imam Syafi'i dianggapnya sebagai guru besar oleh Imam Ahmad bin Hambal. Oleh karena itu, di dalam pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Dalam memandang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, Imam Ahmad bin Hambal sependapat dengan gurunya, yakni Imam Syafi'i, yang memandang As-Sunnah memiliki kedudukan yang sama kuat di samping Al-Quran. Meskipun demikian, walaupun beliau banyak dipengaruhi oleh ajaran Imam Syafi'i, tetapi beliau juga banyak pula ajaran Imam Maliki dalam fikihnya. Pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hambal, pemikiran beliau merujuk pada fatwa sahabat tanpa membeda-bedakan apakah fatwa itu mempunyai dasar dari sunnah atau atsar atau sekedar diperoleh dari ijtihad mereka. Sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa Imam Hambali telah menghidupkan fatwa-fatwa sahabat tanpa verifikasi ilmiah yang memadai, tetapi beliau menganggap fatwa-fatwa itu sebagai rujukan kedua setelah hadis dalam memahami agama dan hukum syara' adalah suatu kenyataan yang sulit dibantah. Dengan demikian, maka dapat diasumsikan bahwa keteguhan Imam Ahmad bin Hambal dalam mengedepankan fatwa-fatwa sahabat sebagai rujukan dalam istinbat hukumnya cukup menjadi indikator bahwa dari jalur inilah pemikiran fikih sahabat membentuk pemikiran fikih Imam Ahmad Hambali.
Selanjutnya ada dasar mazhab Imam Hambali. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis, yang kedua fatwa sahabat, yang ketiga pendapat sahabat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis, yang keempat hadis mursal dan hadis dhaif, dan yang kelima qiyas. C. Implementasi pemikiran hukum Islam menurut Imam Ahmad bin Hambal. Contohnya, hukum permasalahan dalam bab haid. Semua ulama mazhab sepakat bahwa wanita itu tidak akan haid kalau belum berusia 9 tahun. Maka bila datang sebelum usia tersebut, semua sepakat bahwa itu darah penyakit. Begitu juga darah yang keluar dari wanita berusia lanjut. Hanya mereka yang berbeda pendapat tentang batas usia lanjut yang haidnya telah berhenti. Imam Hambali 50 tahun, Imam Hanafi 50 tahun, Imam Maliki 70 tahun, Imam Syafi'i selama masih hidup itu masih mungkin, sekalipun biasanya berhenti pada usia 62 tahun. Lamanya waktu haid. Hanafi dan Imamiyah paling sedikitnya haid itu 3 hari dan paling banyak 10 hari. Hambali dan Syafi'i paling sedikitnya selama 1 hari 1 malam dan paling banyak selama 15 hari. Maliki paling banyaknya 15 hari bagi wanita yang tidak hamil, sedangkan sedikitnya tidak ada batas. Semua ulama mazhab sepakat bahwa haid itu tidak ada batas masa sucinya yang dipisah dengan dua kali haid, sedangkan paling sedikitnya 13 hari menurut Imam Hambali dan 15 hari menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i. Karena beliau lebih condong memprioritaskan hadis nas ketimbang hukum sumber lainnya. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. A. Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang mujtahid besar, ahli fikih dan hadis, pendiri mazhab Hanbali, yaitu mazhab keempat dalam hasanah pemikiran fikih Islam Sunni. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup sama dengannya. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asyad Asy-Sya'bani Al-Bahdi. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 Hijriah. Dalam keluarga yang sederhana, ayahnya meninggal dunia ketika Ahmad masih kecil, sehingga tanggung jawab merawat Ahmad adalah ibunya, dan beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat 241 Hijriah di usia tahun. Beliau meninggal di Baghdad dan dikebumikan di Marwas. B. Imam Ahmad belajar kepada Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Imam Syafi'i dianggapnya guru besar oleh Imam Ahmad bin Hambal. Oleh karena itu, dalam pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i dalam memandang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Imam Ahmad bin Hambal sependapat dengan gurunya Imam Syafi'i, yakni memandang As-Sunnah memiliki kedudukan yang sama kuat di samping Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.